Ya ini intinya adalah bisnisnya sebenarnya masih oke apa enggak lah, gitulah gampangnya. Jadi gimana caranya perusahaan itu menetapkan target marketnya seperti itu. Bagaimana dia melihat pesaing-pesaingnya. Terus apa sih, ada kunci-kunci apa sih gitu ya perusahaan itu kok bisa eksis di market gitu ya. Pastinya kan kita waktu beli kan dia punya keunggulan tertentu kan. Kenapa kok dia unggul sih gitu loh. Nanti dia baru kasih informasi lebih detail. Nah ini apa sih, mempercepat pertumbuhan. Oh dia punya strategi apa? Mungkin dia kerjasama dengan tertentu gitu ya, dengan alpha misalnya, seperti itu. Ini pendapat industri lagi, faktor yang bisa menentukan sukses atau gagalnya bisnis. Nah ini kadang-kadang gini Pak, contohnya Pak, kalau dia komoditi biasanya kita enak, barangnya pasti kan dibutuhin sama orang banyak ya, kita bisa lihat lah. Tapi kalau yang basisnya teknologi Pak, nah ini agak susah nih. Yang berbasis teknologi, kita yakinin barangnya bagus nih, waktu di market nggak diserap gitu loh. Nah ini susah nih. Kadang-kadang yang terkait dengan barang itu karakternya seperti apa. Kalau komoditas gampang lah gitu loh. Kita tahu lah kebutuhannya masyarakat berapa totalnya. Harganya juga pasti kan tipis-tipis bedanya ya. Tapi kalau handphone misalnya Bapak mau akuisisi entah pabriknya, entah resellernya katakan gitu ya. Resellernya perusahaan handphone yang mereknya lokal, walaupun barangnya dari sana, ya kan, banyak ya kan, gitu kan. Kan tanda tanya. Contohnya saya ditawarin nih, Pak, kami dari China pengen bikin pabrik di Indonesia, gitu loh. Ya pertanyaan saya, mana dulu barangnya, saya bilang. Barangnya kita jual aja dulu di mana, online store, ya kan, 1000 barang sini kita jual dulu. Daripada dia udah bikin pabrik, ternyata nggak lebih efisien Pak, walaupun nanti kita lakukan kajian ya. Kadang kan bikin di sini sama langsung import, lebih murah import kan Pak, ya kan. Ya sudah, ngapain gitu loh. Padahal dulu idenya kita bikin di sini supaya menghindari lokal konten, ya kan. Nah itu jadi masalah. Nah ini deh, reputasi perusahaan ya, kita cek juga nih, produknya seperti apa. Di Google suka ada review nggak, ada masalah nggak gitu kan. Bisa jadi ada masalah. Kalau Bapak cari perusahaan telekomunikasi, saya yakin nggak ada satupun yang tidak pernah dikomplain sama orang, ya kan. Tapi kalau kita sudut pandangnya, wah ini pernah dikomplain, wah semuanya juga pernah dikomplain, ya kan. Nggak ada yang nggak dikomplain, sama. Ini kalau dia udah publik ya, nah ini contohnya gini, ini kaitannya dengan bisnis ya, bukan dengan finance. Gini, kejadian gini Pak, dia misalnya perusahaan pabrik Pak, dia nilainya katakan sahamnya 1000, awalnya 1000 dia Pak, konstan di 1000, naik turun, tiba-tiba dia jatuh Pak ke 500. Kan paling gampang adalah split ya, 1 jadi 2 gitu kan, split katakan. Tapi kalau split kelihatan, di bursa tuh kelihatan, ada split ya kelihatan. Tapi ini nggak split Pak, kok turun? Gitu kan. Kita tanya, oh ternyata perusahaan tersebut Pak, biasanya satu, dia menarik cash besar-besaran Pak. Cashnya ditarik sama dia, didividenkan. Gitu loh. Jadi secara balance sheet-nya dia kecil kan, turun kan berarti kan. Equity-nya dia turun Pak jadinya kan Pak. Ya kan? Karena kan return earning-nya ketarik keluar kan. Jadi dia kecil dia. Nah, kita harus tanya Pak, kenapa kok kamu melakukan itu? Gitu loh. Ada apa nih? Gitu kan. Atau sebaliknya Pak, dia pinjam hutang gede-gedean, hutangnya itu Pak dipakai bayar dividen. Gitu loh. Nah, ini harus kita amati Pak. Waktu kita beli perusahaan yang di publik, dia stable nggak? Kalau stable, kemungkinannya adalah tidak ada corporate action. Gitu loh. Wajar-wajar aja. Gitu loh, bisnisnya bisnis biasa lah, operation biasa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia fluktuatif, biasanya ada sesuatu, gitu loh. Nah ini dia punya strategi apa, bikin masuk pasar baru di sana padahal gampang ya, gitu kan, peluang baru, gitu kan, produk baru, gitu kan.
seperti itu.